Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nani Mudiani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 38 Purworejo. Saya bersama Bapak Jati Cahyono selaku guru observasi yang saya observasi. Kemudian ada Pak Rehanto sebagai pengajar praktik. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Jati Cahyono tentang pembelajaran yang sudah saya observasi kemarin. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jati yang telah mendukung saya sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana alasan Pak Jati mendukung saya sebagai guru penggerak. Terima kasih. Alasan saya mendukung Bu Neneng sebagai guru penggerak, yang pertama, saya melihat potensi dari Bu Neneng Mudiani yang sangat baik. Beliau juga motivator bagi teman-teman Bapak Ibu guru. Beliau sebagai motivator, beliau juga saya anggap bisa memberikan perubahan yang cukup signifikan untuk kegiatan pembelajaran di SMP 38. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jati atas dukungan dari Pak Jati untuk saya. Kemudian dari observasi kemarin, seperti dalam modul ajar Pak Jati, kompetensi atau area pengembangan apa saja yang Pak Jati kembangkan? Area pengembangan yang saya kembangkan pada pembelajaran kemarin yaitu yang pertama kaitannya keaktifan siswa. Siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam artian pada saat itu metode yang saya gunakan adalah diskusi. Kemudian selanjutnya saya ingin bahwa kelas itu nanti terkelola dengan baik. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, saya merasa bahwa pengelolaan kelas yang saya lakukan berjalan dengan baik. Kemudian metode yang dipakai apa? Metode yang saya pakai adalah pembelajaran diskusi kunjung karya. Maksudnya kunjung karya itu bagaimana? Maksudnya anak-anak saya beri semacam tugas itu nanti dikerjakan tiap kelompok. Kemudian setelah tugas itu selesai, maka perwakilan dari kelompok tersebut nanti mengunjungi hasil karya dari kelompok lain, kemudian memberikan komentar, bukan nilai tapi komentar. Nah, kemudian dari itu kan anak-anak nanti bisa melihat pekerjaan teman-teman yang lain, yang anggota kelompok yang lain mungkin ada perbedaan, itu nanti digunakan sebagai pembanding apakah pekerjaan yang sudah dilakukan di kelompoknya itu ada kekurangan, mungkin juga ada kelebihan dibandingkan dengan kelompok yang lain. Ini kaitannya kunjung karya. Kemudian media yang dipakai dalam pembelajarannya? Media yang dipakai saya menggunakan video itu saya ambil dari YouTube. Kemudian peralatan yang saya gunakan laptop, layar LCD, kemudian ada buku penunjang juga, modul ajar dan buku pelajaran IPS. Nah, dalam pembelajaran IPS ini motivasi apa dari Pak Jati sendiri ketika dalam mengajar IPS? Motivasi yang saya berikan kepada anak, intinya bahwa anak-anak itu harus mempunyai kebiasaan untuk kerjasama. Oleh karena itu, metode yang saya gunakan adalah diskusi. Dengan adanya diskusi, maka anak bisa bekerja sama. Anak harus bisa bekerja sama, itu motivasi. Kemudian selain kerjasama juga anak-anak dituntut untuk bisa nanti bertanggung jawab.
berkaitan dengan tugas yang diberikan walaupun itu kelompok, tapi tiap anak ada tanggung jawab masing-masing untuk nanti saling membantu mengerjakan tugas yang diberikan di kelompok tersebut. Nah, itu motivasi dalam pembelajaran ya Pak. Kemudian kalau dalam belajar, siswa belajar kemudian dan bersikapnya, itu kalau motivasi dari Bapak sendiri bagaimana? Motivasi siswa untuk belajar, saya berusaha untuk menanamkan kepada anak bahwa belajar itu tidak hanya cukup di kelas, apalagi kalau hanya di kelas saja nanti yang didapatkan hanya minim, apalagi hanya mungkin penjelasan guru minim sekali, presentasinya sangat rendah. Oleh karena itu anak saya minta untuk belajar dengan menggunakan sarana-sarana yang lain. Sekarang kan ada gawe, jadi bisa memanfaatkan gawe, ada laptop juga mungkin kalau yang punya itu kan bisa digunakan untuk mencari berbagai macam sumber yang ada di internet. Kemudian berkaitan dengan sikap, saya tanamkan anak untuk mempunyai rasa bisa mengelola waktu. Anak itu harus bisa mengelola waktu untuk belajar, bermain itu juga penting, tapi harus ada alokasi waktu untuk belajar. Saya tanamkan pada anak bahwa waktu yang pas untuk belajar itu setelah sholat subuh. Ini yang sulit, karena anak-anak kan biasanya agak kesiangan kalau setelah sholat subuh itu belajar. Nggak usah lama-lama, setengah jam saja cukup gitu. Itu kan nanti karena pikiran masih fresh, otak masih fresh, itu mudah masuk. Ini saya terapkan dulu pada saat saya menjadi siswa, dan saya gunakan untuk memberi contoh pada anak bahwa belajar itu yang baik itu kalau pada saat pagi itu setelah subuh. Kemudian dalam pembelajaran IPS itu sendiri mungkin ada nilai-nilai pembelajaran yang muncul. Ada pembelajaran yang muncul antara lain sesuai dengan materi rasa nasionalisme, cinta tanah air, sesuai dengan materi. Kemudian yang kedua kaitannya gotong royong juga ada, sesuai dengan materi. Biasanya Pak Jati itu memberi tugasnya seperti apa kepada anak? Tugas yang saya berikan kepada anak-anak yang pertama kaitannya tugas diskusi itu ya bentuknya proyek dan produk. Kemudian tugas yang saya berikan yang lain bisa memanfaatkan TI, yang saya menggunakan cara yang sederhana yang sering digunakan Bapak Ibu yang lain juga, Google Form, untuk memberikan soal-soal baik itu pada saat ulangan maupun di rumah. Kemudian dari soal Google Form itu saya memberikan banyak stimulus untuk bisa nanti anak-anak mengerjakan soal. Saya berikan stimulus terus soal. Dari satu stimulus bisa nanti beberapa soal. Kemudian selain itu tujuan saya memberikan stimulus berupa literasi misalnya. Anak kan bisa belajar. Dengan stimulus itu anak bisa belajar sehingga bisa mengembangkan pemikirannya atau pengetahuannya, tidak cukup banyak nanti tahu beberapa soal, tapi dari stimulus itu kalau dikembangkan ke soal yang banyak anak bisa mengerjakan. Baik Pak Jati. Nah, dalam pencapaian kompetensi ini yang disampaikan Pak Jati ini, kira-kira nilai Pak Jati itu seberapa? Misalnya kalau dinilai 1 sampai 10, Pak Jati nilainya kira-kira berapa Pak? Menilai saya sendiri. Kalau saya masih banyak kekurangan, saya nilai sesuai rata-rata KKM saja. 70 atau 75 ya. Saya masih merasa banyak kekurangan. Oke, itu sudah memuaskan belum Pak? Belum. Belum memuaskan. Nah, kira-kira kekurangannya apa aja? Kekurangan yang perlu ditingkatkan dari Pak Jati sendiri. Pertama kemampuan IT saya. Kemampuan IT memang harus saya tingkatkan karena sekarang kan perkembangan IT itu sangat besar. Jadi itu yang harus saya tingkatkan supaya nanti bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kendalanya ketika melaksanakan pembelajaran IPS itu apa saja? Kendalanya terutama peralatan, sarana dan prasarananya itu kurang. Tentunya sebaiknya
SMP kita itu harus ada LCD di seluruh kelas. Kalau sekolah kita kan hanya sepertiganya yang ada LCD. Itu kendala pokok karena dengan adanya LCD itu juga tentunya dengan adanya speaker itu bisa nanti kami Bapak Ibu guru bisa memberikan pembelajaran kepada anak dengan enak, karena kan dengan LCD sama speaker itu nanti kita bisa menampilkan video, kemudian ada model-model pembelajaran yang menggunakan IT itu bisa digunakan. Tapi kalau itu kurang nanti susah untuk bisa mengembangkan pembelajaran dengan baik. Itu kalau secara sarana ya. Kalau pengembangan pembelajaran itu sendiri mungkin ada yang mau dikembangkan dari model pembelajaran atau model dan metode pembelajaran ya itu kalau saya merasa dan saya meneliti saya memang masih banyak kekurangan karena jujur saja sebagian besar pembelajaran yang saya gunakan kepada anak 50% masih ceramah 50%-nya sudah ya agak berbeda lah karena anak-anak sini kan kalau tidak kita ceramah maka ya anak susah untuk bisa memahami materi karena kemauan anak untuk belajar itu rendah, mungkin beda dengan sekolah yang lain. Kalau kita tidak menjelaskan, anak tidak paham. Seperti itu. Maka kita harus banyak menjelaskan. Itu menjadi kebiasaan guru mungkin. Baik, terima kasih Pak Jati atas yang sudah saya observasi. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih sudah mau diobservasi oleh saya yang masih masih junior, karena Pak Jati ini senior saya ini. Dari umur saya junior. Ya, kalau dari umur mungkin memang junior, tapi dari jenjang jabatan beliau lebih tinggi. Tidak, jabatannya sama. Okay. Mungkin saya lebih awal. Ya, lebih awal. Kemampuannya beda loh. Lebih bagus gunanya. Kebetulan saja Pak Jati. Terima kasih. Dia tadi saat ditanya, tak sesuai kakak mas, wah ini perlu senior. Demikian pasca observasi yang kita laksanakan. Terima kasih atas waktunya Pak Jati. Semoga dapat manfaat untuk kita semua. Dan terutama untuk murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.